Sekarang menjadi 3, Manggarai Barat itu Labuan Bajo Komodo, lalu Manggarai Timur. Nah, saya asalnya dari sana, Pak. Oke, jadi berarti kita nih diskusi dengan Pak Bona ini wilayah Manggarai ya, Flores ya. Iya, lebih kepada NTT juga bisa, Pak. Karena, NTT ya? Karena faktor usia, jadi rata-rata pejabat di sana itu pangkatnya lebih kecil dalam arti hierarkis keluarga. Oke, terus itu tadi Bapak sampaikan kan maksudnya orang-orang kecil yang dirampas itu gimana ceritanya Pak Bona? Iya, mereka tidak berdaya, Pak. Iya. Ya, mereka tidak berdaya, lalu harus ada yang membantu mereka. Iya, iya. Jadi saya tidak berani untuk mengatakan oke gitu, Pak. Iya. Saya juga harus minta tolong Pak Agus mungkin supaya kita berjuangnya bersama. Iya, iya. Kedua, saya juga soal masalah agraria ini tidak begitu tahu, Pak. Iya, iya. Tidak begitu tahu, walaupun saya pegang beberapa ratus hektar punya Bill Darmawan di Banten. Iya, iya. Ya, lalu kedua persoalan di NTT, Pak. Iya. Sekarang ini khususnya Labuan Bajo itu hampir sebagian besar dari tanah di Labuan Bajo Komodo itu sudah dimiliki oleh pejabat, oleh orang-orang kaya, oleh artis dan lain sebagainya. Oh, iya. Jadi punya masyarakat tuh udah banyak yang diambilin ya Pak Bona? Betul, seperti itu ya. Nah, bagaimana mengambilnya juga saya melihat memang ada ketidakadilan gitu. Iya. Terus yang ketiga persoalannya di sana tanah agak berbeda, Pak. Gimana? Karena itu kalau Pak Anies pernah mengambil nama Lingko, itu bisa nilainya Lingko, Pak. Gimana Pak Bona? Lingko itu? Lingko itu jadi semacam tanah ulayat ya. Iya. Di sana ada 14 etnis, Pak, di Manggarai. Iya. Ada 14 etnis, masing-masing etnis itu diberikan oleh adat lahan, Pak. Lahan untuk masing-masing etnis gitu. Oh, iya. Jadi adat nanti organisasi adat akan membagikan kepada rakyatnya kan? Untuk berkebun dan seterusnya. Iya. Lalu bagaimana perkembangannya? Ada yang jual langsung, ada yang aparat sukunya, aparat adatnya yang juga berjual langsung gitu, Pak. Sehingga agak ruwet begitu, Iya. Jadi mungkin teknisnya atau persoalan-persoalan nanti mungkin kemudian akan saya laporkan duduk persoalannya bagaimana, dan mungkin nanti kami mohon kira-kira bagaimana kita mengatasinya. Baik, jadi memang Pak Bona, kami itu biasa dengan teman-teman itu ketika datanya ada gitu kan dimasukkan ke fkmt.com, kemudian kita ngobrol gitu kan Pak Bona, kita melakukan pemetaan sehingga nanti mulai akan terlihat tuh persoalan-persoalannya seperti apa. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dari perjalanan ini juga akhirnya memang terungkap juga persoalan-persoalan entah itu mulai dari lurah, camat, di notaris atau PPAT, bahkan di BPN, kemudian juga di polisi, kejaksaan, dan pengadilan. Nah, tetapi barangkali sebagai pembicaraan awal yang kami lakukan itu basisnya data, Pak Bona. Jadi kalau dulu misalnya Bapak sering dengar orang nyampaikan, oh saya kalah di pengadilan karena saya kalah duit gitu kan Pak ya, saya kalah kuasa. Nah kalau sekarang itu para korban itu sudah bisa bicara, saya kalah di pengadilan padahal tanah saya tidak dijual, ini buktinya, ini faktanya dan lain sebagainya. Begitu juga misalnya ketika disampaikan kenapa BPN bisa mengeluarkan sertifikat buat orang lain, padahal itu punya saya, ini buktinya begini. Atau juga kenapa polisi bisa memberikan SP3 padahal faktanya seperti ini. Nah,
Oleh karena itu kembali juga saya sampaikan ke Bapak, kita kan baru pertama kali ini bicara gitu ya Pak ya. Nah, data itu penting tuh arahnya ke sana gitu loh Pak. Jadi kami tidak melakukan analisis yang tergesa-gesa gitu kan, dan kadang-kadang juga memang agak lama. Maksudnya agak lama tuh butuh internalisasi karena persoalan-persoalannya iya betul rumit itu tadi. Nah, kembali ke wilayah di tempat Bapak sendiri, itu kan sebetulnya ada hal yang sangat spesifik mengenai adat dan pembagian yang 14 suku tadi kan, misalnya etnis tadi kan. Nah, ini tentu menjadi bagian dari proses juga yang harus kita dalami. Nah, tetapi di sisi lain tadi Pak Bona menyampaikan ada pejabat, artis dan yang lain-lain, itu karena kalau misalnya kita bicara Labuan Bajo, itu kan daerah pariwisata yang laku Pak ketika kemarin. Nah itu banyak juga kalau sepengetahuan saya yang pendek Pak, itu banyak juga sebenarnya dimiliki model-model daerah pariwisata itu oleh orang asing dengan menggunakan nama lokal kan. Betul seperti itu Pak. Kan gitu kira-kira. Nah ini nanti kita coba lihat juga, dibedah juga di mana BPN bisa dikelabuinya gitu kan, apakah konspirasi ini sudah betul-betul masuk ke kepala desa, lurah ataupun juga camatnya, bahkan mungkin bupatinya gitu kan. Nah, itu nanti pada saat-saat yang berikutnya saya kira sih kita perlu dalami. Ada berapa banyak kalau yang Bapak pernah dengar yang dekat dengan Pak Bona di sana yang mengalami nasib seperti ini Bapak? Saya maaf Pak ya, saya mungkin nggak keterlaluan, tapi saya mau mengatakan hampir sebagian besar masalah tanah yang terjual gitu ya, atau yang dijual gitu, itu persoalan Pak menurut saya. Waduh, berarti ngambilnya nggak benar gitu ya Pak Bona ya? Iya betul, itu akibat tadi pembelinya pintar, lalu dia tahu bahwa orang-orang kampungnya tidak pandai atau lemah gitu kan? Iya. Sehingga mereka dengan mudah untuk membuat itu gitu. Oh jadi modusnya penipuan gitu ya, penipuan malsu, ngerampas gitu, kasarnya sih begitu secara sederhana ya. Iya betul Pak. Dan orang sana kan pemaaf dan apa ya Pak ya? Ya semacam itulah, tidak terlalu anu. Oh jadi ada kultur pemaaf juga ya di. Oh iya betul itu. Tapi itu dimanfaatkan ya Pak Bona ya? Dimanfaatkan Pak. Tapi memang Pak sebetulnya orang Manggarai khususnya atau orang Flores pada umumnya, mereka kalau sangat pemaaf ya. Tetapi kalau dia sudah marah Pak susah duduk. Ngamuk ya berarti ya? Dia amok. Sudah berdiri. Iya. Ya kan ada apa ya? Satu yang tidak beradab menurut saya. Kalau dia sudah adatnya bahwa kalau pedang sudah terhunus tidak boleh masuk kan Pak. Oh. Iya. Oh berarti ini sebetulnya ada situasi yang warga di Manggarai ini bisa ngamuk ya. Tapi dengan catatan itu ketika dia nyabut pedang nggak bakalan dimasukin lagi kalau belum menggal kepala ya. Iya, itu makanya mereka sangat hati-hati. Jadi kesannya sangat kompromis. Oh iya. Karena pertimbangan itu, Bapak kalau mereka marah tidak bisa selesai. Karena gini juga Pak Bona, itu saudara-saudara kita di Kalimantan Dayak itu sama dengan Bapak begini. Mereka sangat santun, sangat sopan seperti mengalah dan kalah. Tetapi kalau udah di titik tertentu mereka marah itu putus kepala orang itu. Pak, kita ingat kasus apa itu? Iya. Jadi, ya. Ini saya ada reporter senior juga di sini nih. Ada mungkin dia mau nanya nih. Silakan Pak Bona. Namanya Om Hairul. Silakan Pak Bona. Selamat siang Pak Hairul. Pak Bona, itu di daerah di dekat pantai Pak ya? Manggarai itu dekat. Saya di Jakarta Pak. Oh Bapak di Jakarta. Saya 40-an tahun di Jakarta. Oh oke. Nggak kasusnya sendiri di NTT ya? Iya NTT. Sebenarnya sih beberapa tempat, tapi karena saya orang NTT dan masih kepala suku gitu ya. Oh Bapak kepala suku ya?
Iya, Jadi tahu ya status tanah adat atau tanah apa yang dipakai warga di iya, NTT sana ya? tapi saya seperti saran Pak Agus tadi, bahwa saya harus betul-betul betul-betul rapi secara fisik ya, dalam arti Iya, iya. pada Dirapikan surat apa riwayat tanahnya, Pak. Kronologisnya. iya. Itu kebanyakan pengusaha atau pribadi Pak yang beli Pak, orang Jakarta itu? Kebanyakan pengusaha. Oh, perusahaan ya. Pengusaha, pejabat gitu ya Pak. Ya, pengusaha, pejabat, artis ya. Oh, ada Pak artis. Yusuf Kala banyak tanah di sana. Oh, gitu deh. Saya dengar tadi ada Ki Joko Bodo gitu, maksudnya Ki Joko Bodo pernah beli tanah di sana dijual lagi atau bagaimana? Siapa Pak? Ki Joko Bodo tadi saya dengar, Ki Joko Bodo tadi saya dengar disebut namanya. Iya. Dia itu punya tanah di sana. Iya, ada dan banyak Pak. Oh, tapi belinya benar dia? Atau cuma karena dia dianggap sakti dikasih tanah atau gimana? Bisa begitu juga. Orang sana kan orang tidak pintar lah Pak. Pintar Iya, ragu aja. Iya, iya, iya. Silakan. Ya baik Pak, makasih. Jadi Pak. Pak Bona ini diskusi awal kita walaupun pakai telepon, saya kira bermanfaat. Tinggal nanti kapan Bapak janjian sama Pak Joni ke sini supaya saya dikasih tahu gitu kan, kita bisa ketemu, kemudian bisa memperdalam lagi. Iya. Mungkin itu dulu, tapi intinya sih kita juga sangat terbuka ketika Pak Bona menyampaikan akan menjadi koordinator lapangan kita di wilayah sana ya, walaupun Bapak di sini gitu kan. Tapi alangkah baiknya yang pertama ketika ada beberapa data dimasukkan gitu kan sebagai bahan saya untuk bisa dengan teman-teman membaca itu. Kemudian yang kedua nanti Bapak datang kita bisa diskusi. Gitu mungkin Pak Bona sementara waktu ya Pak Bona ya. Bagus, terima kasih banyak. Baik. Saya merasa sebuah kehormatan bisa ngomong dengan Bapak. Sama-sama Pak Bona, sama-sama. Terima kasih banyak. Saya kembalikan kepada Pak Joni Pak Bona. Terima kasih. Baik, Pak.